kurang, insya Allah kurang nanti 4 bulan lagi itu kalau tidak ada penggunaan. Karena untuk yang tahun kemarin harus 9 bulan sampai ada 1 tahun. Semoga tahun ini saya bisa kelar dan segera mendapatkan sertifikat lulus generasi. Ini awalnya memang saya untuk saudara itu sebenarnya memang itu saja. Saudara saya dulukan adalah kepala desa dan beliau sekolahnya sekolah penggerak. Jadi saya itu disuruh untuk itu penggerak. Saya sendiri nggak tahu apa itu penggerak. Saya sendiri nggak pernah melihat tim PKB itu isinya seperti apa. Saya cuma iseng aja, oke saya itu. Ternyata alhamdulillah saya di tahap pertama kecamatan saya itu 2 orang yang lulus termasuk saya. Setelah itu tahap kedua itu ada simulasi dan wawancara. Simulasi mengajar itu harus menyertakan RPP. Jadi RPP itu harusnya kita yang kalau di kenyataannya kita itu mengajar kurang lebih 1 jam. Itu harus 10 menit. Itu ada penilaiannya juga, kita harus belajar ada pembukaan, ada inti, dan untuk itu kita pangkas selama 10 menit. Setelah itu kita ada wawancara, dan alhamdulillah tahap kedua itu untuk kecamatan Soja 3 orang yang lulus termasuk saya. Memang perjalanan guru-guru ini cukup luar biasa. Mengerjakan tugas yang ada di LMS itu memang harus sesuai dengan waktu yang ditentukan, harus sesuai dengan bednya. Jadi kalau waktunya segini, kalau kita tidak boleh pelan. Memang itu tugas untuk pendidikan guru itu di luar jam sekolah. Jadi kalau kita ada Zoom itu untuk mengerjakan tugas dan segala macamnya itu di luar jam sekolah. Jadi kalau itu sekitar jam 3 sampai maghrib. Kalau maghrib itu biasanya dari jam 6:30 sampai jam 10. Itu di situ kita ada kerja kelompok, kita ada tanya jawab, dan kita memang itu ada materi yang memang harus kita pelajari. Mungkin teman-teman guru yang lain, apa sih guru itu? Buat apa sih orang itu juga tidak wajib? Tapi Bapak Ibu, kalau sampean sudah ada di dalam pendidikan guru ini, ilmu yang kita terima itu benar-benar luar biasa. Benar. Dan itu selama kurang lebih 2 bulan yang saya rasakan. Bagaimana kita menghadapi siswa, permasalahan siswa, terutama guru saya ada di dalam kalau kita menghadapi siswa itu, Masya Allah luar biasa. Di dalam buku itu dijelaskan pendekatan kita sebagai seorang guru. Jadi dari pendidikan buku itu tidak berbeda lagi guru SD, guru TK, SMP atau SMA. Kita semua sama, intinya itu kita pendidik yang harus menghadapi murid-murid kita, menghadapi bagaimana masalah yang ada itu kita harus sadari. Dan itu semua memang yang dulunya saya mengajar sudah ayo kerjakan ini. Kalau kamu tidak ikuti aturannya itu, kamu akan ibu kasih hukum. Itu saya dulu seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit ilmu yang saya dapat di pendidikan guru ini mengubah saya. Sedikit demi sedikit, memang nggak langsung ada semua ada prosesnya. Nggak langsung bim salabim langsung jadi begitu baik tidak. Alhamdulillah semua saya peroleh di pendidikan guru ini. Memang untuk makanya guru itu tugasnya banyak ya, betul. Tapi kalau kita kerjakan sedikit demi sedikit pasti akan selesai. Intinya mungkin teman-teman yang lain guru gerak selama 2 bulan ada yang lulus, saya malah tambah
dulu supaya kalau sedikit yang tidak saya terima, supaya ilmu yang saya terima juga insya Allah bisa Bapak Ibu guru laksanakan di sekolah. Baik, Pak. Saya lanjut. Di sini ada budaya positif. Baik, di sini ada fasilitator saya. Beliau adalah Bapak Mulyanto. Beliau asli Trenggalek. Kebetulan beliau adalah selain dosen di UT, beliau juga adalah pengawas SD. Dan yang pengajar praktek saya adalah Ibu Nuraini. Beliau asli orang Kelean, kebetulan beliau adalah orang Sojak. Beliau belajar di SMP 1 kelas. Beliau juga orang Pramuka, kebetulan saya juga kenal dengan beliau, pernah kemah bersama beliau. Ini adalah proses perjalanan saya bersama dengan teman-teman saya saat lokakannya. Lokakannya itu biasanya dilakukan hari Minggu. Di situ biasanya kita ada kelompok, terus kita dapat menyelesaikan masalah bersama dengan kelompok kita. Ini sudah berapa kali, 2 kali lokakan yang kita sudah jalani. Di situ ada berbagai tugas yang harus kita lakukan. Ini proses saya saat lagi Zoom ada di rumah. Itu saya lagi Zoom di rumah, terus ini pas lokakan saya. Ini kegiatan kemarin di Bangkalan. Memang kegiatan Zoom itu untuk fasilitator itu memberikan modul yang akan kita pelajari. Jadi untuk kita mengisi tugas itu memang harus sesuai dengan apa yang diarahkan oleh fasilitator. Jadi fasilitator itu menjelaskan pentingnya apa. Terus ini kemarin saya alhamdulillah bersama dengan teman-teman guru penggerak, saya pergi ke soal ke Trenggalek, ke rumah fasilitator saya yaitu Pak Mulyanto. Kebetulan beliau memang tinggalnya di Trenggalek, jadi kita kelas ke sana ke Trenggalek bersama. Kebetulan saya itu kelas 261B, Pak Mul itu megang 2 kelas, 261A dan 261B. Jadi kita kumpul jadi satu, kita ke sana bersama-sama. Dan ini membahas tentang aksi nyata. Kita alhamdulillah Bapak Ibu, saya dari guru penggerak ini mendapatkan teman-teman yang luar biasa hebat. Kompaknya Masya Allah. Jadi kalau kita ada tugas, kita kerjakan bersama. Apalagi ada sesuatu yang memang kurang kita ngerti, kita kerjakan bersama. Begitupun juga PP-nya, pengajar praktiknya pun juga beliau ikut mendampingi kita. Jadi alhamdulillah Masya Allah, saya dipertemukan dengan teman-teman yang luar biasa. Ini pas kemarin acara pengerjaan pretest, kebetulan kelompok saya itu mengerjakan pretestnya bersama-sama. Jadi walaupun soalnya dibaca, kita usahakan untuk jawaban itu sama. Jadi biar nilai itu kita dapatnya nilai, kalau diusahakan memang pretest itu nilainya lebih tinggi dari tugas-tugas kita di LMS. Jadi supaya nilai kita sama, kita adakan kerja bareng saat itu juga, dan tidak lupa ada makannya juga. Jadi selain kerja tugas, kita juga tidak lupa makan. Jadi itulah kekompakan kita. Bagaimanapun kalau ada sesuatu pasti kita bertemu dan tidak lupa makannya. Begitu. Nah, ini apa itu budaya positif? Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang Tuhan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kamu tidak mengerjakan PR, ibu pasti kamu harus tulis saya tidak mengulangi lagi selama 100 baris seperti itu. Biasanya itu yang saya lakukan. Tapi di sini ada posisi kontrol yang bisa mengontrol kita sebagai seorang
Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua konsep disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, yang terakhir segitiga retribusi. Dari 6 ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Budaya positif di sekolah apa? Budaya pertama yaitu gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah ini bertujuan agar siswa memiliki minat baca sehingga keterampilan membaca meningkat. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah adalah kegiatan 15 menit membaca buku non pelajaran sebelum pelajaran ini. Jadi sebelum proses pembelajaran dimulai, sebelum pelajaran dimulai kita membuka buku pelajaran, biasakan anak 15 menit untuk membaca buku. Biasanya kalau saya orang muda itu biasanya pakai buku cerita yang gambarnya itu menarik anak. Jadi dari anak yang minat bacanya kurang itu akan, oh ini gambarnya apa ya? Oh ini ceritanya apa? Seperti itu. Jadi pemerintah dibangunkan seperti itu untuk mengadakan kegiatan 15 menit membaca buku pelajaran. Itu salah satu gerakan budaya positif di sekolah yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Jadi untuk menarik minat baca siswa itu kita harus memberikan anak itu buku cerita. Kalau cerita itu buku ceritanya yang menarik mungkin, apalagi yang telah sudah tadi. Terus yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kemungkinan di setiap sekolah ekstrakurikuler pramuka itu sekarang diwajibkan harus ada ekstrakurikuler. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan minat dan bakat anak di sekolah. Saat terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, siswa akan terbiasa melakukan berbagai macam kegiatan positif secara fisik maupun mental. Jadi di dalam pramuka sudah jelas ada biasanya ada kegiatan PBB, jadi menjadikan anak sebagai pemimpin upacara bisa itu ya. Jadi kalau sekolah SD itu wajib Pak. Terus yang ketiga kegiatan pembiasan awal dan akhir proses pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan membentuk kebiasaan harian anak seperti menyambut kedatangan anak di gerbang sekolah sembari menjaga tangannya, berbaris sebelum masuk kelas, mengikuti upacara bendera, refleksi, menyanyikan lagu daerah, dan berdoa bersama. Ya, tidak terlalu berat, namun merupakan konsisten. Jadi saya setiap sebelum masuk sekolah memang berusaha masuk kelas, diusahakan untuk baris di depan kelas, membiasakan anak untuk disiplin. Jadi anak sebelum masuk kelas baris di depan kelas. Setelah itu, kalau di dalam kelas saya biasakan membaca doa yang pertama. Setelah membaca doa itu saya membaca surat-surat pendek. Biasanya kalau saya biasanya ada kulhu, pulau bintang dan pulau bintang. Itu kalau sudah hafal nanti ditambah lagi. Seperti itu. Setelah itu biasanya saya membacakan anak Pancasila. Jadi anak itu kalau setiap hari dibacakan itu bisa di luar kepala. Hafal istilahnya ya. Jadi kalau anak biasa membaca Pancasila, kalau sudah biasa setiap hari itu tidak perlu dihafalkan kalau ditanya Pancasila karena ketiga apa, otomatis anak sudah menjawab. Dan setelah itu saya ada refleksi itu biasanya saya kasih nyanyian. Nyanyian itu biasanya untuk semangat, entah itu apa, itu salah satu refleksi di dalam kelas. Setelah itu biasanya saya menyanyikan lagu nasional. Anak-anak itu apalagi zaman sekarang yang dilakukan itu hanya lagu di TikTok. Hafal sekali, sedangkan lagu nasional, lagu kebangsaan kita itu kadang anak-anak muda. Jadi setelah itu saya membiasakan untuk anak menyanyikan lagu nasional walaupun hanya satu lagu. Itu membiasakan anak supaya anak itu
biar saja. Jadi kita tahu yang berlaku 17 Agustus tahu nggak? Kalau sudah biasa dinyanyikan di dalam kelas atau pasti luar biasa. Yang keempat ialah membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Hal ini penting untuk diterapkan oleh sekolah karena anak-anak adalah terlihat bila ditunjukkan secara spontan. Perilaku ini mencakup perkataan maupun perbuatan. Misalnya, anak spontan meminta maaf saat melakukan kesalahan atau anak langsung membantu temannya yang sedang kesulitan. Jawabannya, kalau anak itu, apalagi anak yang kelas rendah, untuk kata kita terasa sulit, apalagi dia yang sudah membuat kesalahan. Biasanya mengambil milik temannya itu tanpa izin, ya. Biasanya istilahnya menyinggol temannya dan sebagainya itu tanpa ada kata maaf. Jadi di situ kita membiasakan anak, kalau kita sudah tahu kesalahannya dipanggil. Itu kesalahan yang kamu seperti ini, kamu tidak boleh begitu. Itu perbuatan tidak baik. Kita sebagai guru harus benar-benar bisa mengontrol anak di dalam kelas. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu nanti akan terbiasa akan dilakukan anak. Kalau kita selalu mengontrol anak, kalau anak dibiarkan membuat kesalahan tanpa harus minta maaf, itu akan terbiasa, akan terbiasa tidak. Malas saya minta maaf orang sama tuanya dan istri. Biasanya kan seperti itu ya. Itu. Jadi Pak, yang kelima adalah sekolah. Sekolah harus membuat tata tertib yang disepakati dan dijalankan bersama oleh guru. Tata tertib diperlukan mengatur seseorang dan tujuan, apalagi yang menyangkut kebiasaan. Dengan adanya aturan, seseorang akan terikat. Dengan begitu, kebiasaan positif itu akan berkembang dan menjadi. Jadi, menetapkan tata tertib sekolah itu tidak hanya untuk siswa, tapi untuk umumnya juga. Salah satunya mungkin untuk yang mengalami kebiasaan mampu dalam di rumah. Itu kalau kita membuat tata tertib di sekolah, guru dilarang merokok. Nah, itu biasanya harusnya kita sebagai seorang pendidik itu kan harus menaati peraturan. Membuat kebiasaan, jadi tidak harus menyuruh anak aja yang harus menaati aturan, tapi gurunya juga harus menaati aturan. Salah satunya tidak boleh merokok di dalam kelas, tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Itu adalah salah satu contoh untuk membuat guru itu bisa disiplin. Itu salah satu yang menetapkan tata tertib sekolah. Mundur Pak. Yang selanjutnya Pak. Lanjut. Paradigma perubahan. Pergeseran paradigma didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Itu menurut Kahneman 1962 dalam Structure of Science Revolution. Perubahan paradigma didorong oleh hasil analisis mutakhir yang menunjukkan bahwa sistem yang diatur tidak lagi memberi hasil atau keuntungan yang memuaskan. Perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma adalah proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teaching center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Learning center diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pergeseran paradigma pembelajaran dari teaching center atau student centered sekiranya dapat mengubah kualitas pendidikan tingkat 1. Perubahan paradigma ini bukan lagi bagaimana guru mengajar dengan baik, tetapi bagaimana siswa dapat belajar dengan baik. Guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Disiplin positif.
Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan ide anak untuk melakukan kontrol diri dan menentukan kepercayaan diri. Manfaat kedisiplinan adalah membuat siswa menjadi lebih tertib dan teratur dalam menjalankan kehidupan. Contoh sikap disiplin sekolah. Ini beberapa contoh sikap disiplin sekolah. Yang pertama yaitu masuk sekolah tepat waktu. Jadi diusahakan untuk membuat anak menjadi mempunyai sikap disiplin itu bisa dibilang istilahnya harus masuk sekolah tepat waktu. Jadi membiasakan anak untuk tepat waktu. Biasanya anak itu harusnya ketika anak saya sendiri yang sekolah yang biasanya bangun jam 10 karena harus membiasakan disiplin sekolah tepat masuk sekolah tepat waktu itu pun jam 6 harus dibangunkan mau tidak mau seperti itu. Jadi membiasakan anak menjadi disiplin yaitu masuk sekolah tepat waktu. Yang kedua memakai seragam sesuai ketentuan. Jadi seragam sekolah makanya hari Senin Selasa kita pakai baju putih merah. Ya, yang hari Rabu Kamis kita pakai batik, Jumat Sabtu kita pakai serabutan. Yang selanjutnya menaati peraturan sekolah. Jadi menaati semua segala peraturan yang ada di sekolah kita. Yang keempat mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kelima datang sekolah tepat waktu, belajar dengan tekun, mengikuti upacara dengan hikmat, menghormati guru dan seluruh keluarga sekolah. Jadi menghormati guru dan seluruh keluarga yang ada di sekolah itu atas contoh sikap disiplin yang ada di sekolah. Motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Ini ada contoh motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi anak itu kalau melakukan sesuatu mengharapkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Ya seperti itu. Kalau motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya saya menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan seperti itu. Ini salah satu contoh memberikan hadiah kepada siswa yang mendapatkan nilai 100 pada saat ulangan. Untuk apa itu? Untuk membuat anak itu lebih semangat lagi belajar. Saya mendapatkan nilai 100 hadiah dari ini. Saya harus bisa. Biasanya kalau anak memotivasi dirinya sendiri kan harus seperti itu. Jadi salah satu yang saya lakukan di dalam keluarga seperti itu untuk memberikan hadiah kepada siswa supaya siswa itu lebih aktif lagi dalam belajarnya, dalam mengerjakan tugasnya dan sikapnya yang seperti. Jadi apresiasi untuk anak itu. Jadi supaya yang lain yang tadinya malas-malasan itu supaya itu ya saya pengen dapat hadiah dari itu. Biasanya seperti itu kan. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga itu kebebasan. Yang keempat kesenangan atau teman. Yang kelima kekuatan atau tolong. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan
memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengembangkan. Posisi kontrol restitusi. 5. Posisi kontrol. Penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem rawat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan dikatakan patuhi aturan saya atau kawas. Biasanya seperti itu. Jadi kalau guru yang biasa menghukum anak cara ngomongnya seperti itu, patuhi aturan saya atau kawas, seperti itu biasanya ya. Kamu selalu saja salah, seperti itu biasanya. Selalu pasti selalu yang terakhir kamu selesai. Biasanya seorang guru dan seperti itu untuk menyalahkan memberikan hukuman kepada muridnya. Hukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matang melotot, dan jari menunjukkan penunjuk-penunjuk menghadiri. Jadi kan biasanya begitu. Kamu selalu seperti itu. Itu seperti itu kalau guru memberikan hukuman. Lanjut. Pembuat merasa bersalah. Dalam posisi ini biasanya pembuat akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau menyendiri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merawat pada anak dan lesu. Itu salah satu contoh pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah, benar-benar merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya itu teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah diri bapak ya, ayo. Ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Itu biasanya teman antara seorang guru
berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Biasanya pemantau itu dengan ada suara data, bahasa tubuh yang formal. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Seorang manajer akan berkata, apa yang saya yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer nada suaranya mulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Biasanya ini yang diharapkan kita dari seorang guru keterangan itu posisinya sebagai manajer. Jadi kita tidak menyalahkan murid atas kesalahannya, tapi dia bertanya, keinginan selanjutnya apa? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia seperti itu? Jadi tidak menghukum. Itu sebenarnya sudah pengumuman di sekolah itu sebenarnya sudah tidak dibolehkan. Jadi supaya anak didik di sekolah kita itu menjadi nyaman, menjadi enak saat belajar. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, dia akan istilahnya tidak dimarahi, tidak dikasih hukuman, tapi diberi dinasehati gitu loh, didekati oleh gurunya seperti itu. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling dekat antara seorang guru dan murid. Jadi jika guru melakukan kesalahan, harus bersikap sebagai manajer, tidak boleh sebagai penghukum, tidak boleh sebagai teman juga, harus bersikap manajer seperti itu. Jadi dengan suara tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku dan mendekat kepada murid. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan perubahan pendidikan yang berorientasi kepada model belajar Pancasila. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di dalam kelas. Yang kedua, semua usulan dari murid ditulis pada lawan tulis. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Tujuannya agar supaya guru meminta semua murid di dalam kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang disepakati bersama di kelas. Semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Ini contohnya. Membuat keyakinan kelas di dalam kelas seperti itu. Jadi murid itu maunya seperti apa? Untuk keyakinan kelas di dalam kelas itu apa saja? Murid itu menulis sesuai dengan keyakinannya. Jadi menulis dulu, terus setelah itu ditempel di papan tulis, ditempel semua. Jadi seperti ini keyakinan kelasnya. Jadi setelah ditempel, nanti kita ambil suara terbanyak, mana yang lebih banyak menyuarakan tulis apa anak-anak itu. Ini salah satu contoh di dalam kelas.
kedua, berbadan rapi sebelum masuk kelas. Yang ketiga, melakukan sholat dua bersama. Jadi memang saya membiasakan anak itu untuk melakukan sholat dua. Biasanya saya melakukan itu sebelum kurang 15 menit pada saat jam 9. Jadi jam 9 kurang 15 menit saya menyuruh anak-anak untuk keluar untuk wudhu dan melakukan sholat dua. Jadi biasanya anak yang tidak biasa sholat, kalau kita sudah membiasakan anak sholat di sekolah, itu akan terbiasa, akan menjadi sebuah kebiasaan anak tersebut. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, tidak boleh bermain di dalam kelas. Seperti itu keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama dengan anak-anak. Dan itu akan menjadi sebuah keyakinan kita. Jadi setiap semua yang ada di situ 6 poin ini memang harus dilakukan oleh anak-anak. Termasuk sholat badan. Saya usahakan memang sholat baik dilakukan untuk setiap hari. Jadi membiasakan anak yang tadinya memang nggak bisa terbiasa sholat berjamaah atau nggak sholat di rumah, itu akan terbiasa seperti itu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin yang positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini adalah contoh segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi guru bertanya seperti itu, tidak langsung menyalahkan anak ketika anak berbuat salah. Terus kemudian apa yang mau kita sepakati? Jadi suruh kampanye di dalam kelas itu anak itu tidak mau melakukan sholat duha yang seperti sudah saya buat tadi. Terus anak itu tidak mau melakukan sholat duha, itu tidak boleh langsung memukul, tapi guru harus bertanya. Keyakinan kelas apa yang kami sepakati bersama? Kan salah satunya adalah sholat duha. Seperti itu. Jadi tidak perlu kamu kenapa? Kok ini sholat duha? Itu kok tidak boleh. Jadi harus ditanyakan baik-baik pada anak. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi segitiga restitusi itu adalah tindakan salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas itu. Segitiga restitusi. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan hal yang seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau itu seperti ini ya. Gitu ya. Untuk membuat anak yang merasa dalam karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kira-kira itu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita masih bisa menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Cara menstabilkan identitas. Jadi seperti itu. Menggunakan seperti itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi memang kita tidak boleh menyalahkan anak. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu pun juga pernah berbuat salah seperti itu. Jadi anak itu dengan kesalahannya tidak merasa terpuruk ya dengan melakukan suatu kesalahan. Validasi kebutuhan membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu common, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya.
orang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan karena kamu mengumpul, apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi besok? Jadi ketika anak melakukan kesalahannya, namanya mengumpul, kemudian anak nggak dikasih pinjam, nggak dikasih pinjam pensil, kan biasanya apalagi anak-anak muda itu biasanya suka mengumpul, melakukan kekerasan. Jadi guru itu bertanya, maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Jadi guru itu tidak langsung menyalahkan, kenapa kamu seperti ini? Kamu bohong. Tidak boleh. Itu akan membuat anak menjadi lebih tidak betah di dalam rumah, dan kesalahan itu pasti akan terulang kembali, akan dilakukan kembali oleh anak tersebut. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan ini bukan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Cara guru berkata, apa nilai yang kita percaya di masa sekolah kita? Nilai-nilai untuk kita apa saja yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu cara untuk meyakinkan, menanyakan keyakinan. Ini tindakan guru. Ada hukuman dan ada konsekuensi. Ini salah satu contoh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu adalah suatu hukuman. Hukuman yang dilakukan seorang guru biasanya seperti itu. Kalau kita ada anaknya yang terlambat sekolah dan punya yang terlambat sekolah, itu dikasih hukuman mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Jadi biasanya mencatat 100 baris seperti itu. Dan yang contoh hukuman yang selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan bangkai 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu contoh hukumannya. Selanjutnya murid diminta untuk ucap 15 kali karena tidak menggunakan handphone di sekolah. Itu adalah contoh hukuman yang membuat anak biasanya menjadi menjadi tidak pede. Jadi di dalam kelas itu kalau seperti itu biasanya kan akan jawab setelah dia makanya motivasi hukuman itu membuat anak menjadi tidak percaya diri berada di dalam kelas. Contoh konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kalau kemudian ada muridnya yang mencoret-coretnya teman, ayo diganti. Jadi tidak perlu dikasih hukuman. Anak itu bisa berpikir mungkin ya, saya buat ini salah. Kalau dikasih hukuman kan sekarang saya dulu juga lari seperti saya juga bisa. Akhirnya besok juga seperti itu biasanya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tebal datang belajar. Jadi kalau seperti itu kan biasanya guru biasanya bawahnya mahal. Karena di dalam kelas itu menghadapi 4 bawah aja kita ada belajar. Jadi biasanya guru itu biasanya marah. Kamu kenapa begitu? Tidak boleh. Yaitu ayo di yang sudah bila biar seperti itu biasanya konsekuensinya. Ini lagi kalau ada rumah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi ketika ada murid yang tidak menggunakan sepatu hitam, itu gurunya biasanya dimarahin atau gimana? Itu tidak boleh. Itu adalah hukuman yang bisa membuat anak itu tahu memahami. Saya mau seperti ini ya, saya ulang lagi itu hukuman yang seperti ini. Saya bisa kok kalau biasanya kan. Jadi di dalam setiap di dalam kelas itu kita memang sebagai seorang guru harus bisa mengatasi masalah yang ada tanpa harus memberikan hukuman seperti itu. Terima kasih sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu di sekolah, bisa diterapkan di dalam kelas. Jadi kita sebagai seorang guru
baik untuk anak didik kita. Bukan hanya sebagai seorang guru yang mengajar terus ngasih tugas selalu anak itu berbuat kesalahan karena masih hukuman. Kita merubah cara mengajar kita, cara menghadapi kita untuk menghadapi masalah yang ada di dalam kelas, apalagi menghadapi anak-anak. Kita coba untuk bisa lebih istilahnya lebih baik lagi lah. Memang sebelum berproses kalau itu, saya juga belajar semuanya tidak langsung jadi seperti ini tidak. Makanya sedikit ilmu yang saya berikan semoga bisa bermanfaat dan juga tugas saya sebagai dalam mengikuti pendidikan untuk penggerak. Semoga saya bisa cepat lulus dan segera mendapatkan sertifikat serta Bapak Ibu yang lain bisa menyusul walaupun penggerak ini sebenarnya tidak diwajibkan, tapi paling tidak kita ambil ilmunya Bapak Ibu. Ilmu yang saya dapatkan di dalam penggerak ini benar-benar luar biasa. Benar Bapak Ibu, itu bisa membuat kita cara mengajar kita, cara menghadapi kita, cara menghadapi kita, menghadapi anak-anak, menghadapi masalah yang ada bersama teman-teman jauh juga seperti itu. Banyak Bapak Ibu, banyak yang benar-benar kita dapatkan. Semoga kita semua selalu sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan kedepannya menjadi seorang guru yang lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi untuk anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana, guru kelas 3 di UPTD SDN Sojampat. Setelah mengikuti diseminasi yang diadakan oleh Ibu Murti Dewi Sefilianti tentang budaya positif, saya jadi lebih paham mengenai hukuman dan penghargaan. Untuk memotivasi siswa dengan memberikan penghargaan supaya siswa lebih semangat lagi untuk belajar di dalam kelas. Terima kasih kepada Ibu Murti Dewi Sefilianti. Sukses selalu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, guru kelas 4. Alhamdulillah, setelah mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah yang diadakan oleh Ibu Murti, saya akhirnya mengerti tentang segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan permasalahan, siswa tidak harus dengan hukuman, tetapi menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih Ibu Murti, semangat.